Shalom. Kembali kita berjumpa di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, siapa yang tidak mengenal akan sosok seorang Richard Eliezer? Seorang sosok yang penuh dengan kontroversial, yang menjadi pemeran penting dalam kisah persidangan dari kasus penembakan Brigadir Joshua. Tanpa seorang Eliezer, kasus yang sangat sensitif ini pastilah tidak akan mendapatkan kejelasan. Tetapi suatu keberanian yang patut diacungi jempol. Dia berani untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya dalam peristiwa kematian Brigadir Joshua ini. Yang lebih luar biasa lagi, dengan penuh rendah hati, dia meminta maaf kepada sang orang tua dari Brigadir J, yang notabene dia yang menembaknya. Sungguh suatu hal di luar kewajaran bagi pemikiran orang-orang duniawi. Padahal, kalau dipikir-pikir, si Richard ini bisa saja mencari aman agar bagaimana kasus ini bertele-tele di persidangan. Jika kita pikir dengan pemikiran kita manusia, bisa saja dia bermain dengan sosok FS untuk mengamankan dirinya sendiri. Apalagi FS ini punya link yang sangat kuat, punya jaringan yang sangat kuat. Namun memang cara Tuhan itu di luar pemikiran manusia, Bapak Ibu sekalian. Caranya dalam mengungkapkan kasus ini sungguh di luar akal manusia. Kalau boleh dibilang, dia memakai sosok Eliezer ini untuk memperlihatkan kepada dunia, begini loh hakikat kebenaranku, tidak sama dengan kebenaran manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, di saat itulah natur dosa masuk ke dalam diri manusia. Manusia yang awalnya memiliki kualitas Allah, yaitu kudus, kekal, dan suci. Namun, kualitas itu rusak karena pelanggaran manusia. Namun Allah yang di dalam dirinya memiliki tatanan sangat mengasihi ciptaannya, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk penebusan dosa manusia, dan juga untuk membinasakan pekerjaan iblis. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Kebenaran manusia dan kebenaran Tuhan itu sangatlah berbeda jauh. Manusia itu melihat kebenaran dalam suatu standar, tetapi Allah tidak. Itulah mengapa Allah melarang manusia memakan buah tentang baik dan jahat, agar supaya pengertian manusia tentang kebenaran itu seluruhnya berdasarkan kepada pengertian Allah. Mari kita melihat suatu contoh saja dari sisi pengampunan, Bapak Ibu sekalian, di mana Tuhan Yesus mengajarkan seberapa kali pun sesamamu berbuat jahat kepada kamu, tetap kamu harus mengampuni dia.
Silahkan kita baca pada Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21 sampai 35. Namun hal ini berbeda dengan manusia yang menetapkan standar pengampunan. Misalnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita mendengarkan suatu ungkapan yang berkata, "Oke, kalau dia berbuat salah lagi, yang ketiga kalinya tidak akan kuampuni." Banyak juga hal ini terjadi di dalam kehidupan kita umat percaya terkait ungkapan ini. Kita juga kadang masih menetapkan standar pengampunan dalam hidup kita. Padahal jelas-jelas Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan kepada kita. Tetapi kenapa hal itu tidak bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, belajar dari kasus ini, saya sungguh terkesan dengan komentar yang dikeluarkan oleh Bapak dari Joshua pada suatu wawancara di media, di mana dia mengatakan seperti ini. Seorang sosok FS tidak ada respon untuk menyesali dan meminta maaf kepada kami. Kepada kami saja sesama manusia tidak bisa meminta maaf, apalagi kepada Tuhan. Orang tua Joshua berkata bahwa kuasa Tuhan betul bekerja menjamah hati nurani dari majelis hakim sesuai dengan perbuatan mereka. Ajaib memang hukuman yang diberikan lebih daripada tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ini adalah ungkapan dan komentar dari Bapak Joshua. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita belajar dari kasus ini. Bagaimana kita menerapkan standar Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang sangat susah menurut pemikiran kita, tetapi tidak ada yang mustahil Bapak Ibu sekalian. Karena Allah selalu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang, ingat, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita terus mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita hari lepas hari. Dukung terus channel ini, biarlah channel ini terus berkembang, memberikan renungan-renungan yang terbaik untuk kita semua, untuk menjadi kekuatan pengharapan kita memasuki dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Subscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya, dan berikan komentar agar kita semua boleh saling berbagi di dalam segala hal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.